Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman satu hal penting dari online marketing, khususnya online marketing yang sedang dipelajari oleh teman-teman semua, yaitu pola online marketing yang saya sebut dengan pola online marketing praktis laris. Nah, di video ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman, akan menjelaskan kepada teman-teman tentang prinsip online marketing praktis laris. Jadi penting untuk teman-teman sebelum memulai praktek hal-hal teknis dalam menjalankan online marketing, teman-teman memahami dulu prinsip dari online marketing itu sendiri. Khususnya penting memahami prinsip online marketing praktis laris, agar nanti ketika menjalankan hal teknisnya, teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami apa yang sedang dikerjakan, karena akan sangat berbeda hasilnya ketika kita memahami apa yang sedang kita lakukan dan kita melakukan apa yang kita tidak pahami. Tentunya hasilnya akan lebih baik ketika kita memahami apa yang sedang kita kerjakan. Nah, langsung saja. Jadi teman-teman, online marketing praktis laris itu adalah nama dari sebuah pola online marketing, yang mana pola online marketing ini adalah pola hasil saya belajar dan praktek. Jadi alhamdulillah dari 2015 sampai dengan hari ini saya selama belajar online marketing ke beberapa guru, dari beberapa buku, ikut beberapa pelatihan, kemudian menyimpulkan satu pola online marketing yang saya sebut pola praktis laris. Praktis di sini maksudnya adalah mudah dipraktekkan. Laris itu artinya terbukti menghasilkan. Yang alhamdulillah ya, pola ini memang terbukti mudah dipraktekkan ya, mudah saya praktekkan dan terbukti menghasilkan untuk saya. Selain mudah dipraktekkan oleh saya dan menghasilkan untuk saya, alhamdulillah pola ini juga sudah saya trainingkan ke beberapa kota di Indonesia ya, alhamdulillah. Paling timur sudah sampai Kupang, paling barat sudah sampai Sumatera ya, yang alhamdulillah mereka jadi lebih mudah memahami sebenarnya bagaimana seharusnya menjalankan online marketing itu sendiri. Karena online marketing itu banyak sekali ya. Kalau kita bicara online marketing itu sangat luas ya, sangat banyak hal yang bisa dipelajari, sangat banyak hal teknis yang harus dikerjakan, dan bahkan sangat banyak modal iklan yang harus dikeluarkan ketika belum memahami prinsip online marketing praktis laris ini. Tetapi ketika teman-teman sudah memahami prinsip dari online marketing praktis laris ini, teman-teman akan tahu bahwa sebenarnya prinsipnya dari online marketing itu adalah prinsip tanam tuai. Jadi di online marketing itu berlaku, apa yang Anda tanam itulah yang akan Anda tuai. Inilah prinsipnya, sesederhana ini sebenarnya. Teman-teman wajib memegang prinsip ini, agar nanti ketika praktek atau ketika belajar hal teknis yang lainnya, teman-teman bisa lebih cepat, lebih terarah, lebih bisa segera menghasilkan. Tidak perlu muter-muter lagi, tidak perlu trial error lagi seperti itu. Jadi lebih bisa menyederhanakan, lebih jelas arahnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin teman-teman melihat di luar sana bahwa online marketing itu begitu luas. Online marketing itu begitu banyak hal teknis yang mungkin harus dipelajari. Mengerjakan online marketing itu sangat melelahkan ya dan begitu banyak dan begitu mahal biaya iklan yang harus dikeluarkan. Tetapi harapan saya setelah teman-teman memahami pola online marketing praktis laris ini, sebagaimana saya alhamdulillah setelah memahami pola online marketing praktis laris ini, saya jadi lebih terarah dalam belajar praktek menjalankan online marketing. Saya jadi lebih mudah. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan dari online marketing jadi lebih cepat berbuah atau menghasilkan. Jadi harapan saya teman-teman juga demikian. Nah, oke, sekali lagi saya sampaikan lagi bahwa prinsipnya adalah hanya
sesederhana ini, tanam tuai. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Lalu, apa yang ditanam di sini? Maksudnya kita menanam apa di sini? Maksudnya adalah, jadi sebenarnya media apapun yang kita gunakan ya, yang kita gunakan di online untuk kebutuhan marketing atau menjual produk di online, itu sebenarnya punya anatomi tanaman atau postingan yang sama. Ya, jadi semua media di online itu anatomi postingannya, anatomi tanamannya itu sama. Jadi yang kita tanam itu ya anatominya sama. Saya ibaratkan di sini anatomi postingan di online itu seperti tanaman ya, seperti tanaman. Jadi ketika kita mau menanam tanaman tertentu, itu yang terpenting adalah di poin menyiapkan apa yang akan ditanam. Di poin menyiapkan benihnya. Karena benih yang baik, benih yang bagus, benih yang unggul akan menghasilkan tanaman yang baik, yang bagus, yang unggul. Jadi sangat penting di sini teman-teman poin menyiapkan. Nah, titik praktis ya, titik praktis dari materi ini, dari pola online marketing ini adalah di poin penyiapkan ini. Kebanyakan orang tidak melakukan ini, tidak memahami anatomi tanamannya ya, sehingga mereka tidak menyiapkan di awal, sehingga online marketingnya menjadi tidak praktis. Nah, untuk bisa menjalankan online marketing praktis laris, teman-teman harus menyiapkan. Teman-teman harus yang pertama memahami anatomi postingannya dan kemudian menyiapkan sejak awal benih-benih yang akan ditanam atau diposting di online, agar ada yang di kemudian hari dituai oleh teman-teman. Apa saja anatomi postingan di online itu yang sama di semua media online itu? Yang pertama, semua tanaman atau semua postingan di online ya, di media apapun itu harus ada bunga atau buahnya. Nah, bunga atau buah ini sama dengan media promosi. Media promosi itu sama dengan gambar, video, dokumen, file presentasi, dan lain-lain ya. Yang ini biasanya formatnya adalah JPEG, PNG, kemudian MP4, MPEG, atau kemudian PDF, atau kemudian dokumen. Nah, ini kita harus siapkan di awal. Ya, kita harus membuat foto produknya dulu, kita harus membuat video promosinya dulu gitu ya. Kita siapkan di awal, biar apa? Biar praktis. Kalau selain praktis laris ya, kebanyakan mereka tidak menyiapkan di awal sehingga bingung nanti ketika posting. Kedua adalah ada bagian title atau judul ya. Di sini saya analogikan sebagai daun. Semua media online itu ada kolom judulnya. Contohnya YouTube, ketika kita mau upload video di YouTube itu ada kolom judul. Contohnya Facebook Marketplace, ketika kita mau posting di Facebook Marketplace, kita ditanya nama produknya atau apa item yang kita jual. Nah, itu artinya judulnya apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada batang. Batang ini adalah analogi dari deskripsi atau artikel atau copywriting atau caption. Kalau di marketplace kita ditanya deskripsi produk. Kalau di website kita ditanya artikelnya. Kalau di Facebook atau sosial media yang lain kita ditanya copywritingnya. Kalau di Instagram kita ditanya captionnya. Nah, inilah yang saya analogikan dengan batang. Kenapa? Karena biasanya di sini adalah bagian yang cenderung banyak ya atau besar. Judul kan cuma di atas ya, saya analogikan sebagai daun tadi. Media promosi atau foto produk, video produk kan lebih terlihat ya, terlihat mencolok. Nah, ini saya analogikan sebagai bunga atau buah. Di sini deskripsi, artikel, copywriting atau caption saya analogikan sebagai batang. Dan kemudian yang keempat ada lagi yang namanya tags atau label atau tanda. Ini saya analogikan sebagai akar. Poin keempat ini ada di beberapa media, tidak ada di beberapa media. Kenapa saya analogikan sebagai akar? Karena di media-media tertentu yang ada bagian tags atau label ini, tags atau label atau tanda yang kita masukkan ini hanya bisa dilihat oleh kita yang punya atau yang menanam, tidak bisa dilihat dari permukaan, tidak bisa dilihat dari orang lain. Ya, ketika misalnya kita posting di YouTube, kita memasukkan tags di postingan video kita. Misalnya kita masukkan, anggaplah kita promosi madu ya. Nah, di situ kita masukkan tags obat herbal.
Nah, orang lain tidak bisa melihat kalau kita memasukkan teks obat herbal di postingan kita itu. Lebih jelasnya lagi tentang anatomi ini dan bagaimana mempraktekannya, bagaimana mengaplikasikannya, kita akan bahas di video-video berikutnya saat teman-teman nanti belajar bagaimana teknis praktek optimasi atau posting atau menanam media promosinya di online gitu ya, di berbagai media online seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, dari online marketing praktis laris artinya semakin banyak teman-teman menanam, teman-teman akan semakin banyak menuai, karena prinsipnya tadi adalah tanam tuai. Nah, step by step ya yang akan teman-teman lakukan itu adalah seperti ini, ada 5 stepnya. Jadi ketika di luar sana teman-teman melihat begitu banyak hal ya yang harus dilakukan, yang harus dipraktekkan, di sini teman-teman saya sederhanakan, saya praktiskan menjadi 5 hal saja yang akan dilakukan. Yang pertama adalah step by step dari online marketing praktis laris, yaitu menyiapkan benih, menyiapkan kata kunci dan media promosi. Ini menyiapkan yang tadi, yang sebelumnya. Nih, ini harus disiapkan terlebih dahulu oleh teman-teman, karena ini step pertama. Oke ya. Yang kedua, teman-teman karena akan menanam, maka teman-teman harus membuka atau membeli lahan. Ya, di sini jadi prakteknya adalah teman-teman akan memilih dan mendaftar di media posting yang ada di online. Misalnya teman-teman memilih YouTube sebagai channel promosi, sebagai media promosi, maka teman-teman akan mendaftar di YouTube, akan menyiapkan YouTube untuk tempat menanam bahan promosi teman-teman. Misalnya memilih Facebook, maka teman-teman akan praktek mendaftar di Facebook. Di Instagram juga sama, di marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee juga sama. Ada tahapan membuka atau membeli lahan, yaitu memilih dan mendaftar. Tanpa mendaftar, teman-teman tidak akan bisa menanam, tidak akan bisa posting, seperti itu. Langkah ketiga adalah proses menanam. Setelah teman-teman memilih medianya, mendaftar atau membuka lahannya, teman-teman harus menanam, harus posting, harus upload, biar ada yang tumbuh dan ada yang bisa dipanen, gitu. Yang keempat, postingan teman-teman, tanaman teman-teman di media yang sudah dibuka, yang sudah dipilih, itu tidak cukup dibiarkan kalau mau hasilnya maksimal. Kita harus melakukan yang namanya optimasi. Teknisnya kita bahas nanti di belakang. Yang penting teman-teman paham dulu step by stepnya. Nah, di poin optimasi inilah teman-teman akan mengenal istilah gratisan atau organik dan berbayar atau ads. Bukan di awal-awal sudah langsung dikenalkan cara organik, cara berbayar. Nanti teman-teman akan bingung, maksudnya apa, bedanya apa. Nggak tahu bedanya apa, nggak tahu maksudnya apa, teman-teman main jalan aja, akhirnya boncos, akhirnya tidak menghasilkan. Itulah teman-teman ya, jadi harus step by step seperti ini. Soal organik, soal berbayar itu ada di step keempat ternyata, gitu. Nah, yang kelima, barulah teman-teman akan memanen, yaitu melayani leads atau calon pembeli yang masuk dan kemudian closing. Ibaratnya kita itu harus memetik baru bisa menikmati, baru bisa menjual dan menikmati hasilnya dari apa yang kita sudah tanam. Nah, inilah teman-teman prinsip dan step by step dari online marketing praktis laris. Dari online marketing yang di luar sana mungkin teman-teman melihat begitu luas, begitu banyak hal yang harus dipelajari, yang harus dipraktekkan, yang harus dikerjakan, yang harus dibayar mahal untuk biaya iklannya. Ternyata dengan prinsip online marketing praktis laris, step by stepnya hanya ada 5 ini. Jadi lebih terlihat, jadi lebih jelas, jadi lebih tahu teman-teman mana saja yang harus dilewati step by stepnya. Oke ya, demikian ya video saya tentang penjelasan prinsip online marketing praktis laris. Semoga bermanfaat. Jika belum paham ya, silahkan diulang-ulang. Karena proses belajar teman-teman adalah belajar, mengerti, paham, kemudian mempraktekkan. Pastikan teman-teman belajar, mengerti, paham, mempraktekkan. Jangan buru-buru praktek ketika belum paham. Jika ada yang belum paham, silahkan diulangi videonya. Kalau masih ada yang bingung, belum bisa dipahami, silahkan boleh tanya saya di grup. Mari diskusi di grup, silahkan tanya saya di grup, insya Allah akan saya jawab. Selamat praktek, salam praktis laris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.